Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, manajemen proyek. Di sini ada pengantar tentang manajemen proyek. Yang pertama itu manajemen proyek. Perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Yang kedua, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Yang ketiga, ada hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak. Antara lain, yang pertama itu pengolahan personal atau koordinasi tim. Yang kedua, ada masalah atau problem. Yang ketiga, ada proses. Di sini ada terminologi manajemen proyek. Manajemen proyek di sini aplikasi pengetahuan, keahlian atau alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses meliputi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada manajemen personel, produk dan proses. Di sini yang 4 hal tadi yang perlu diperhatikan. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama adalah personel, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, lalu proses dan proyek. Tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting ke personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya ada kategori personel. Nah, proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama ada manajer senior, yang kedua ada manajer proyek atau pemimpin tim, yang ketiga ada praktisi, yang keempat ada klien, yang kelima ada pengguna perangkat lunak atau yang biasa kita sebut user. Nah, pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Nah, kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Nah, kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim ini yang pertama mampu memotivasi, mampu berorganisasi, 3 mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, yang keempat mencari penyelesaian masalah atau problem solving, yang kelima ada mampu menjadi manajer, yang keenam mampu menghargai kerja, dan yang terakhir mampu mengenali tim. Nah, di sini ada masalah yang berkaitan langsung dengan produk. Nah, masalah di sini sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Nah, kita harus memahami ruang lingkup masalah tersebut. Yang pertama ada konteksnya. Secara konteks ruang lingkup masalah tersebut, bagaimana perangkat lunak dibangun dalam memahami sebuah sistem, produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kita ada tujuan informasi, objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Yang ketiga ada fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output? Apakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Itu contoh-contoh masalah yang ada di ruang lingkup. Masalah yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya ada project ini. Project adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks dan
terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang berikutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama itu keterbatasan lingkup proyek, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu time, yang berarti waktu, dan yang kedua itu cost atau biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Yang keempat ada quality atau semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan. Nah, yang kedua ada fase proyek. Sini poinnya, poin yang pertama itu persiapan, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek. Yang kedua ada perencanaan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Yang ketiga ada pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Yang berikutnya ada pengawasan atau controlling, memonitoring secara konstan terhadap progres dalam proyek. Yang terakhir ada sosialisasi atau formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholder atau klien. Di sini ada dokumentasi proyek. Setiap jenis dokumen atau rekaman tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek. Dokumen yang pertama itu ada dokumen konsep proyek. Yang kedua ada dokumen kebutuhan proyek. Yang ketiga ada dokumen persetujuan atau validasi. Yang berikutnya ada dokumen lingkup proyek. Yang berikutnya ada dokumen perencanaan proyek. Berikutnya dokumen pengendalian dan dokumen pelaporan. Seterusnya ada dokumen hasil proyek dan yang terakhir dokumen evaluasi proyek. Nah, di sini ada juga fungsi-fungsi dalam manajemen proyek. Yang pertama itu scoping atau ruang lingkup. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Yang ketiga ada estimasi atau perkiraan. Yang keempat ada schedule atau penjadwalan. Yang kelima ada organisasi atau pengorganisasian. Yang keenam ada directing atau pengarahan. Yang ketujuh ada controlling atau pengontrolan, dan yang terakhir ada closing atau penutup. Project dianggap sukses jika beberapa poin ini tercapai. Yang pertama itu mencapai tujuan utama. Yang kedua tepat waktu. Yang ketiga sesuai anggaran. Yang ketiga ada kualitas yang memadai. Yang berikutnya kepuasan pemangku kepentingan. Yang berikutnya manajemen risiko yang baik. Dan berikutnya pelaksanaan yang efisien. Berikutnya pemenuhan persyaratan. Lalu penerimaan dan implementasi yang lancar. Yang terakhir evaluasi pasca proyek. Nah, di sini juga ada beberapa poin yang menyebabkan kegagalan suatu proyek. Yang pertama itu tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas. Yang kedua kurangnya rencana yang matang. Ketiga manajemen risiko yang tidak efektif. Keempat kurangnya sumber daya yang mencukupi. Kelima komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan. 6 perubahan yang tidak terkendali. Ketujuh ketidakmampuan untuk mengatasi konflik. Yang kedelapan komunikasi yang buruk. 9 ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan. 10 tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat. Dan yang terakhir perubahan lingkungan eksternal. Nah, berikutnya juga ada kompetensi manajemen proyek. Di sini seorang manajer proyek yang sukses harus memiliki beragam
kompetensi dan keterampilan untuk mengelola dengan efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang manajemen proyek. Yang kedua, kemampuan perencanaan yang kuat. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif. Keempat, kemampuan manajemen risiko. Kelima, kemampuan manajemen sumber daya. Keenam, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketujuh, kemampuan pengembalian keputusan. Yang kedelapan, pemahaman teknologi dan industri. 9, kemampuan manajemen waktu. 10, kemampuan adaptasi. Yang ke-11, kemampuan leadership. Yang 12, pemahaman tentang bisnis. Dan yang terakhir, kemampuan evaluasi pasca proyek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.